Pada tahun 1319, Majapahit berada di ambang kehancuran. Di tengah gelapnya malam, kobaran api membelah langit, memakan atap istana yang megah dan memantulkan cahaya merah ke seluruh kota. Rakyat berlari tak tentu arah. Teriakan bercampur dengan gemuruh bangunan yang runtuh, menciptakan simfoni kehancuran yang mengguncangkan bumi. Pemberontakan Rakuti, seorang bangsawan ambisius yang haus kekuasaan, telah berhasil menembus jantung kerajaan. Dalam satu malam, Majapahit yang perkasa berubah menjadi neraka yang membara. Di balik asap pekat dan suara panik itu, tak ada yang tahu apakah kerajaan terbesar di Nusantara ini masih memiliki masa depan. Di salah satu ruangan rahasia yang nyaris runtuh, Raja Jayanegara, raja muda yang baru mewarisi tahta, duduk dengan tubuh gemetar. Ia masih sangat muda, dan malam itu ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa gelar raja tidak menjamin keselamatannya. Prajurit yang tersisa menyeretnya dari satu ruangan ke ruangan lain mencari tempat aman, namun istana telah dikuasai musuh. Nafas Jayanegara terputus-putus, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar sendirian. Apakah ini akhir Majapahit? Namun di tengah keputusasaan itu, muncullah sosok yang kelak mengubah sejarah Nusantara. Gajah Mada, komandan pasukan elit Bayangkara, memasuki ruangan dengan langkah tegas. Wajahnya gelap oleh asap, tapi matanya menyala penuh determinasi. Ia bukan bangsawan, ia bukan orang terpandang, tapi malam itu setiap prajurit tahu hanya satu orang yang dapat menyelamatkan raja. Dengan suara yang rendah namun tegas, ia berkata, Tuanku, ikut saya. Sekarang. Dan seolah malam itu memilih pahlawannya, Jayanegara bangkit mengikuti lelaki yang kelak dikenal sebagai legenda. Tanpa menunggu waktu, Gajah Mada mengambil alih komando. Ia menggerakkan pasukan Bayangkara, pasukan elit yang bersumpah menjaga keselamatan raja, untuk mengawal Jayanegara keluar dari istana. Dengan cepat mereka menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi asap dan neruntuhan. Di luar, para pemberontak Rakuti telah mengepung sebagian besar wilayah istana. Panah-panah melesat, menghantam dinding-dinding kayu. Namun Gajah Mada tetap maju, tanpa sedikit pun ragu. Malam itu, bukan hanya tubuh raja yang ia lindungi, tapi takdir Majapahit. Ketika Gajah Mada dan pasukannya tiba di gerbang timur, pintu raksasa itu sudah hampir jebol dilanda kobaran api. Tapi itu adalah satu-satunya jalan keluar. Dengan teriakan penuh keberanian, ia memerintahkan, Majapahit belum jatuh. Terobos! Dengan dentuman yang mengguncang tanah, gerbang itu pecah. Rombongan kecil yang membawa raja melesat keluar menuju kegelapan malam, meninggalkan istana yang masih terbakar. Dengan kuda-kuda yang berlari kencang, pasukan kecil itu meninggalkan kota. Asap dan nyala api masih mengejar mereka di belakang, seolah Majapahit sendiri menangis meminta diselamatkan. Panah-panah ditembakkan dari kejauhan. Namun dalam gelapnya malam, Gajah Mada mengarahkan raja melewati jalur yang hanya ia dan beberapa prajurit kenal. Mereka terus bergerak ke timur, menuju Bedander, sebuah desa yang cukup jauh dari pusat keraton, tempat mereka bisa bersembunyi dan menyusun perlawanan. Sesampainya di Bedander, raja muda itu hampir roboh. Jayanegara duduk di dalam tenda kecil yang diterangi api unggun. Kedua tangannya bergetar akibat ketakutan yang selama ini ia pendam. Di sampingnya, Gajah Mada merangkul, menunjukkan kesetiaan total. Apa yang harus kulakukan? Bangkit. Kita rebut kembali yang dicuri. Kata-kata itu sederhana namun penuh kekuatan, seperti menghidupkan kembali cahaya yang sebelumnya padam dalam hati sang raja. Di tengah pekatnya malam, Gajah Mada mengumpulkan sisa pasukannya. Mereka melingkar di dalam tenda dengan sebuah peta kasar terbentang di tengah. Gajah Mada menunjuk satu titik demi satu titik.
Kita serang saat Rakuti lengah. Para prajurit mengangguk, meski mereka tahu jumlah mereka jauh lebih sedikit. Namun mereka percaya pada satu hal. Jika ada orang yang dapat merebut kembali Majapahit, itu adalah Gajah Mada. Ketika fajar mulai menyingsing, pasukan Bayangkara bergerak dalam hening. Kabut pagi menutupi jejak mereka, sementara matahari perlahan naik seakan memberi restu pada perjuangan mereka. Inilah saatnya. Majapahit akan direbut kembali. Dengan langkah pelan namun pasti, mereka memasuki kembali kota yang malam sebelumnya mereka tinggalkan. Dan ketika matahari tepat berada di Cakrawala, serangan dimulai. Di tengah kekacauan peperangan itu, dua sosok akhirnya saling berhadapan. Rakuti, pemberontak yang haus kekuasaan, dan Gajah Mada, kesatria tanpa mahkota. Majapahit milik bangsawan. Majapahit milik rakyat. Pedang mereka beradu, mengirimkan percikan cahaya ke udara. Pertarungan itu bukan hanya duel dua manusia, melainkan perebutan masa depan sebuah peradaban. Dengan kekuatan yang lahir dari keberanian dan keyakinan, Gajah Mada mengalahkan Rakuti. Pemberontakan berakhir dalam sekejap. Bendera Majapahit kembali berkibar, kali ini lebih gagah dari sebelumnya. Dalam satu kemenangan, kerajaan kembali hidup. Dalam satu kemenangan, seorang legenda lahir. Ketika Jayanegara kembali memasuki istana, rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai. Namun mereka tahu, Raja muda itu bukanlah sosok yang menyelamatkan mereka. Semua mata tertuju pada Gajah Mada, lelaki sederhana yang memimpin mereka melewati malam paling mengerikan dalam sejarah Majapahit. Dan dari sorak-sorai itu, lahirlah sebuah pengakuan yang tak pernah diucapkan secara resmi, bahwa Majapahit selamat karena satu orang. Gajah Mada berdiri di balkon istana, menatap matahari yang mulai terbit. Angin pagi menyentuh wajahnya, membawa suara-suara rakyat yang mulai kembali bekerja. Malam itu ia hanyalah seorang prajurit, namun sejarah telah memilihnya. Karena dari pria inilah akan lahir sumpah yang mengguncang Nusantara dan kejayaan terbesar dalam sejarah kerajaan manapun di pulau-pulau selatan ini. Episode ini hanyalah awal. Majapahit belum aman. Karena bahaya terbesar justru bersembunyi di dalam balairung istana.